Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang aljabar, di antara lain yaitu bentuk aljabar dan operasi bentuk aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Langsung saja kepada pemateri pertama yaitu Hairunisa. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Nuning sudah memberikan kesempatan kepada saya. Baik, langsung saja apa itu pengertian aljabar. Aljabar merupakan salah satu cabang dari matematika yang mempelajari tentang pemecahan masalah menggunakan simbol-simbol sebagai pengganti konstantan dan variabel. Aljabar sendiri ditemukan oleh seorang cendekiawan Islam yaitu beliau Al-Khawarizmi. Aljabar berasal dari kata aljab yang artinya penyelesaian. Aljabar berasal dari bahasa Arab aljarb yang berarti pertemuan, hubungan atau perampungan. Adalah cabang matematika yang dapat dicirikan sebagai generalisasi dan perpanjangan aritmatika. Aljabar juga merupakan nama sebuah struktur aljabar abstrak, yaitu aljabar dalam sebuah bidang. Aljabar adalah cabang matematika yang mempelajari struktur, hubungan, dan kuantitas. Untuk mempelajari hal-hal ini, dalam aljabar digunakan simbol, biasanya berupa huruf untuk merepresentasikan bilangan secara umum sebagai sarana penyederhanaan dan alat bantu memecahkan masalah. Contohnya, X mewakili bilangan yang diketahui dan Y bilangan yang ingin diketahui. Kemudian bentuk aljabar. Bentuk aljabar merupakan kalimat matematika yang dinyatakan dengan variabel atau peubah beserta koefisiennya dan konstantan yang dihubungkan oleh tanda operasi hitung tanpa menggunakan sama dengan. Variabel adalah nilai yang belum diketahui. Biasanya ditulis dalam huruf seperti X dan Y. Koefisiennya adalah nilai yang berada di depan variabel. Konstantannya adalah suatu nilai yang bersifat tetap. Pada suatu bentuk aljabar, suku sejenis adalah suku yang mempunyai variabel dan derajat yang sama. Suku tak sejenis adalah suku yang mempunyai variabel dan derajat yang berbeda. Derajat adalah pangkat dari variabel. Bentuk-bentuk aljabar berdasarkan banyaknya suku. Yang pertama, contoh 2 di koma X dan 2X disebut suku 1 atau nominal. Yang kedua, 2X ditambah disebut suku 2 atau binomial. Yang ketiga, 2X ditambah 3Y ditambah 7 disebut suku 3 atau trinomial. Untuk bentuk aljabar yang terdiri atas lebih dari 3 suku, dinamakan polinomial. Contoh A. X ditambah 3, X-nya adalah variabel, 3-nya adalah konstantan. Yang B. 5X pangkat 2 ditambah 2X, 5-nya adalah koefisien dari X pangkat 2, terus 2-nya koefisien dari X. Yang C. 2X ditambah 3X adalah suku sejenis. Kemudian yang D. 2X ditambah Y adalah suku tak sejenis. Kemudian operasi bentuk aljabar. Penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar dapat dioperasikan jika suku-sukunya sejenis. Bentuk umum.
X ditambah BX sama dengan A ditambah BX. Kemudian AX dikurang BX sama dengan A dikurang BX. Contoh, tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan aljabar berikut. Yang pertama, 2X ditambah 3X dikurang 2Y sama dengan 2 ditambah 3X kurang 2Y sama dengan 5X kurang 2Y. Contoh yang kedua, X ditambah 2 ditambah Y dikurang 3X pangkat 2 sama dengan 1 dikurang 3X pangkat 2 ditambah Y. Hasilnya min 2X pangkat 2 ditambah Y. Kemudian yang kedua, perkalian. Perkalian bentuk umum. X dikali Y sama dengan XY. X ditambah Y sama dengan X pangkat 2 ditambah XY. X dalam kurung X kurang Y sama dengan X pangkat 2 min XY. X dalam kurung A ditambah B sama dengan AX ditambah BX. Kemudian X A dikurang B sama dengan AX kurang BX. Kemudian X ditambah A, X ditambah B sama dengan X. X ditambah B ditambah A. Kemudian X ditambah A, X kurang B sama dengan X. X kurang B ditambah A, X kurang B sama dengan X pangkat 2 min A tambah B, X tambah AB. Contohnya, yang pertama 3X dalam kurung X tambah 2Y sama dengan 3X. X ditambah 3X 2Y sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 6XY. Kemudian contoh yang kedua, 2X dalam kurung XY dikurang X pangkat 2 sama dengan 2X. XY dikurang 2X X pangkat 2. Hasilnya 2X pangkat 2 Y dikurang 2X Y pangkat 2. Kemudian contoh yang ketiga, X ditambah 2, X ditambah 3 sama dengan X. X ditambah 3 ditambah 2, X ditambah 3 sama dengan X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 2X ditambah 6. Hasilnya X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6. Kemudian 3, pembagian bentuk umum. AX dibagi X sama dengan A. AX Y dibagi X sama dengan AY. Contohnya, hasil pembagian dari 4X dibagi X sama dengan 4. Yang kedua, hasil pembagian dari 5XY dibagi X sama dengan 5Y. Yang ketiga, hasil pembagian dari 64X pangkat 2 dibagi 8X sama dengan 8X. Kemudian yang keempat, hasil pembagian dari 12XY dikurang Y per 3Y sama dengan 4X dikurang 2. Kemudian 4, berpangkat bentuk umum. X ditambah Y pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah 2XY ditambah Y pangkat 2. Kemudian X kurang Y pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 dikurang XY ditambah Y pangkat 2. Kemudian X ditambah Y ditambah Z pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2 ditambah 2XY ditambah 2XZ ditambah 2YZ. Kemudian X ditambah Y pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 ditambah 3AB pangkat 2 ditambah 3AB ditambah BA. Contoh, X ditambah 2Y pangkat 2 sama dengan X ditambah 2Y. X ditambah 2Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 4XY ditambah 4Y pangkat 2. Persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. 1. Persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang hanya memiliki satu variabel dan pangkat tertinggi variabelnya adalah 1, serta dihubungkan menggunakan tanda sama dengan.
Adapun bentuk umum persamaan linier satu variabel, yaitu AX plus B sama dengan C, di mana ketentuannya yaitu A tidak sama dengan 0 dan A, B, C merupakan bilangan elemen real. Di sini A-nya adalah merupakan koefisien dari X, dan X-nya sama dengan variabel, kemudian B dan C merupakan konstanta. Adapun cara penyelesaian persamaan linier satu variabel, yaitu yang pertama dengan cara menjumlahkan atau mengurangi kedua ruas persamaan dengan bilangan yang sama, yaitu AX plus B sama dengan C, maka AX plus B min B sama dengan C min B. Atau dalam pengurangan, yaitu menggunakan AX min B sama dengan, maka AX min B plus B sama dengan C plus B. Contohnya, tentukan penyelesaian dari persamaan X plus 3 sama dengan 2. Cara menyelesaikannya yaitu X plus 3 sama dengan 2, maka X plus 3 min 3 sama dengan 2 min 3, sehingga menghasilkan X sama dengan min 1. Jadi, penyelesaian dalam persamaan X plus 3 sama dengan 2 adalah X sama dengan min 1. Kemudian, cara penyelesaian yang kedua yaitu dengan cara mengalihkan atau membagikan kedua ruas persamaan dengan bilangan yang sama, yaitu AX sama dengan C, maka AX dikali 1 per A sama dengan C dikali 1 per A. Kemudian dalam bentuk pembagian, yaitu AX sama dengan C, maka AX dibagi 1 per A sama dengan C dibagi 1 per A. Contoh, tentukan penyelesaian dari persamaan 3X min 5 sama dengan 10. Cara menyelesaikannya yaitu dengan cara 3X min 5 sama dengan 10, maka 3X min 5 plus 5 sama dengan 10 plus 5. Kemudian menghasilkan 3X sama dengan 5, di mana 3-nya akan pindah ruas ke sebelah kanan sehingga berbentuk bagi, yaitu 15 dibagi 3. Sehingga menghasilkan X sama dengan 5. Jadi penyelesaian dari persamaan 3X min 5 sama dengan 10 adalah X-nya, nilai dari X adalah 5. 2. Pertidaksamaan linier satu variabel. Pertidaksamaan linier satu variabel merupakan kalimat terbuka yang hanya memiliki satu variabel dan pangkat tertinggi variabelnya adalah 1, serta dihubungkan oleh tanda pertidaksamaan, yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Contoh pertama yaitu Y min 6 lebih dari 9. Contoh kedua yaitu 3X plus 12 kurang dari sama dengan 2. Adapun cara penyelesaiannya yaitu yang pertama dengan cara penjumlahan atau pengurangan, di mana kedua ruas pertidaksamaan dengan bilangan yang sama, sedangkan tanda ketidaksamaannya tetap. Contoh, tentukan penyelesaian dari 4X min 2 lebih besar dari 3 plus 3X. Cara penyelesaiannya yaitu 4X min 2 lebih besar dari 3 plus 3X, di mana 4X min 2 plus 2 lebih besar dari 3 plus 3X plus 3. Kemudian hasilkan 4X lebih besar dari 5 plus 3X, dan 4X min 3X lebih besar dari 5 plus 3X min 3X, sehingga memperoleh hasil dari X merupakan nilai dari X merupakan lebih besar dari 5. Cara yang kedua yaitu mengalihkan atau membagi kedua ruas pertidaksamaan dengan bilangan positif yang sama, sedangkan tanda ketidaksamaannya tetap. Contoh, tentukan penyelesaian dari 6Y min 4 kurang dari 3Y plus 2.
Cara penyelesaiannya yaitu 6Y-4 kurang dari 3Y plus 2 menghasilkan 6Y-4 plus 4 kurang dari 3Y plus 2 plus 4. Kemudian 6Y kurang dari 3Y plus 6 menghasilkan 6Y min 3Y kurang dari 3Y plus 6 min 3Y, sehingga 3Y kurang dari 6, di mana nilai dari 3 di sebelah kiri akan pindah ke ruas sebelah kanan dan akan berubah menjadi bagi, sehingga Y kurang dari 6/3 menjadi Y kurang dari 2, atau nilai dari Y adalah kurang dari 2. Kemudian ada pun cara yang ketiga, yaitu mengalihkan atau membagi kedua ruas pertidaksamaan dengan bilangan negatif yang sama. Tetapi tanda ketidaksamaan harus dibalik atau berubah. Yang semulanya kurang dari menjadi lebih dari. Yang semulanya lebih dari menjadi kurang dari. Contoh, tentukan penyelesaian dari min 3P plus 5 kurang dari 26. Cara penyelesaiannya yaitu min 3P plus 5 kurang dari 26, di mana min 3P plus 5 min 5 kurang dari 26 min 5, di mana kedua ruas tersebut dikurangi 5, sehingga menghasilkan min 3P kurang dari 21. Kemudian kedua ruas tersebut akan dibagi, yaitu dibagi dengan 1/-3 supaya menghasilkan P. Nah, di sini seperti yang sudah dijelaskan tadi, jika tandanya kurang dari, maka akan berubah menjadi lebih dari, sehingga pada hasil akhirnya, di mana min 3P per min 3P kurang dari 21/min 3, hasilnya yaitu P lebih besar dari min 7. Terima kasih pada pemateri kedua. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada yang belum dimengerti atau belum paham, bisa ditanyakan kepada kelompok kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.